Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Vito Adriel Anara Putra, NIM 24500100111220. Di sini saya akan menjelaskan video singkat mengenai wabah penyakit mulut dan kuku terhadap ternak sapi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi perah di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang merupakan salah satu contoh krisis kesehatan yang melibatkan sektor peternakan. Penyakit ini tidak hanya merugikan peternak, tapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Yang pertama yaitu fungsi lembaga kemasyarakatan dalam penanganan wabah PMK, yaitu fungsi regulasi dan pengawasan. Kedua, fungsi edukasi dan penyuluhan. Ketiga, fungsi dukungan sosial dan ekonomi. Yang berikutnya terdapat ciri-ciri lembaga kemasyarakatan di Desa Pujon Kidul, yaitu yang pertama adanya struktur organisasi yang jelas. Lalu yang kedua terdapat norma dan aturan yang ditetapkan secara bersama. Lalu yang ketiga ada tujuan bersama yang mendorong adanya kolaborasi. Lalu untuk berikutnya terdapat cara mempelajari lembaga kemasyarakatan, yaitu yang pertama dengan observasi secara langsung. Lalu yang kedua dengan melakukan wawancara, dan yang ketiga mengambil dari hasil studi dokumentasi. Lalu untuk yang berikutnya terdapat conformity dan deviation. Ada dua macam, yaitu yang pertama terdapat kesesuaian, dan lalu yang kedua terdapat penyimpangan. Lalu untuk yang berikutnya terdapat pihak-pihak yang berkuasa pada wabah penyakit mulut dan kuku. Yang pertama ada pemerintah pusat. Lalu yang kedua terdapat pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga terdapat pemerintah Kabupaten Malang. Yang keempat terdapat Balai Veteriner dan lembaga penelitian yang terkait. Dan lalu yang kelima terdapat kepolisian dan TNI. Untuk yang berikutnya ada pihak-pihak yang dikuasai pada wabah penyakit mulut dan kuku. Yang pertama ada peternak sapi perah. Lalu yang kedua ada pasar dan pedagang ternak. Dan yang ketiga terdapat masyarakat dan konsumen. Lalu untuk dimensi kekuasaan melibatkan beberapa pihak, yaitu yang pertama ada kekuasaan formal atau legal rasional. Yang kedua terdapat kekuasaan ekonomi. Lalu yang ketiga terdapat kekuasaan sosial dan politik. Lalu yang keempat terdapat kekuasaan informasi. Kelima terdapat kekuasaan militer dan keamanan. Dan yang keenam terdapat kekuasaan moral dan etika. Untuk yang berikutnya terdapat beberapa contoh dari saluran kekuasaan yang terlibat, yaitu yang pertama ada pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Malang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, para peternak kecil, dan tenaga medis hewan. Yang berikutnya terdapat
sumber-sumber kekuasaan yang ikut serta, yaitu ada kekuasaan pemerintah, kekuasaan ilmiah dan teknis, kekuasaan sosial dan komunikasi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan hukum dan regulasi, serta kekuasaan moral dan kepercayaan. Untuk berikutnya terdapat sumber kekuasaan jika dilihat dari anggota dan para pemimpin. Yang pertama terdapat pemerintah Desa Pujon Kidul yang dipimpin oleh kepala desa serta beranggotakan aparat desa dan petugas pengawasan. Lalu yang kedua terdapat pemerintah Kabupaten Malang yang dipimpin oleh kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan, lalu dengan beranggotakan petugas kesehatan hewan dan penyuluh peternakan. Untuk yang ketiga terdapat pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan dan beranggotakan tim pengawasan dan penyuluh. Untuk yang keempat terdapat Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Pertanian serta beranggotakan Direktorat Jenderal Peternakan. Untuk yang kelima terdapat para peternak dan kelompok tani yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Tani atau asosiasi dari para peternak dan beranggotakan oleh para peternak. Lalu untuk yang berikutnya terdapat lembaga penelitian dan organisasi non pemerintah yang dipimpin oleh kepala lembaga penelitian serta beranggotakan para peneliti dan relawan. Yang berikutnya terdapat contoh unsur-unsur dari kekuasaan, yaitu yang pertama ada wewenang, kekuasaan ekonomi, kekuasaan teknologi dan pengetahuan, kekuasaan sosial dan politik, kekuasaan hukum, kekuasaan moral dan kepercayaan, serta kekuasaan organisasi dan mobilisasi. Selanjutnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk mempertahankan atau memperkuat kekuasaan dalam menghadapi situasi wabah terdapat dua peran penting dari pemimpin dan anggota. Untuk pemimpin yang terlibat yaitu ada Kepala Desa Pujon Kidul, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Malang, dan Kementerian Pertanian. Lalu untuk anggota yang terlibat ada peternak, kelompok tani dan asosiasi peternak, serta tokoh agama dan pemuda masyarakat. Untuk selanjutnya terdapat untuk bentuk wewenang dari penyakit mulut dan kuku, yaitu yang pertama ada wewenang dari pemerintah Desa Pujon Kidul, lalu yang kedua terdapat wewenang dari pemerintah Kabupaten Malang, dan yang ketiga terdapat wewenang pemerintah dari Provinsi Jawa Timur. Untuk yang berikutnya terdapat regulasi dan kebijakan dari PMK, yaitu ada perizinan usaha, ada pengendalian penyakit, ada pengawasan produksi bagi para peternak kecil, distribusi pakan, dan impor ternak. Lalu untuk yang berikutnya terdapat prosedur perizinan yang kompleks, ada
lambatnya proses penanggulangan wabah PMK, lalu ada kendala biaya. Untuk yang ketiga terdapat produktivitas untuk menunjang pemusnahan penyakit-penyakit yang menyerang hewan. Lalu yang berikutnya terdapat efisiensi dari para peternak kecil. Yang ketiga terdapat daya saing, dan yang berikutnya terdapat birokrasi. Lalu untuk yang berikutnya upaya terdapat beberapa peran dari pihak terkait yang terlibat dalam penanggulangan PMK, yaitu adanya vaksinasi dan pengobatan, sosialisasi dan edukasi, pendataan dan pemantauan, aksesibilitas layanan, transparansi proses administratif, ketersediaan tenaga ahli, keterbatasan akses dan infrastruktur, proses administrasi yang rumit, serta keterbatasan dana. Lalu untuk yang berikutnya terdapat perubahan yang terjadi pada wabah penyakit mulut dan kuku, yaitu adanya penurunan kualitas produksi susu, adanya penurunan kesehatan, penyakit yang menyebabkan kematian, penurunan pendapatan, komplikasi proses penjualan, perubahan dalam jaringan sosial peternak, perubahan dalam pola konsumsi. Lalu untuk norma-norma yang berubah dan dijelaskan dengan 5 kondisi, yaitu adanya norma kesehatan dan kebersihan, norma-norma pergerakan para peternak kecil, norma sosial dalam penanganan penyakit, norma ekonomi dan transaksi, lalu norma komunitas dan dukungan sosial. Untuk berikutnya yaitu bagaimana tahapan proses perubahan sosial yang terjadi pada penanganan wabah PMK di Desa Pujon Kidul. Yaitu yang pertama terdapat identifikasi dan kesadaran awal terhadap wabah. Kedua, terdapat reaksi dan respon terhadap penyebaran wabah. Yang ketiga, terdapat penyesuaian sosial dan adopsi norma baru. Yang keempat, terdapat dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas, serta adanya pemulihan dan adaptasi secara jangka panjang. Lalu untuk yang terakhir, apa bentuk perubahan dari studi case Anda, serta berikan alasannya secara mendetail. Untuk bentuk perubahannya yaitu ada kebiasaan, pola pikir, hubungan antar individu dan kelompok, serta struktur sosial peternakan. Untuk alasan dari bentuk perubahan tersebut yaitu untuk merespons terhadap ancaman wabah yang mempengaruhi kelangsungan hidup peternak dan keberlanjutan usaha peternak kecil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih.